warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Natiasari dari S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Untuk pokok pembahasannya, yang pertama yaitu pengertian ikatan kimia, yang kedua jenis-jenis ikatan kimia, dan yang ketiga contoh pembentukan ikatan kimia. Untuk pengertian ikatan kimia sendiri, yaitu ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang kuat antara atom-atom tertentu bergabung membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Dua atom atau lebih dapat membentuk suatu molekul melalui ikatan kimia. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis ikatan kimia. Yang pertama, ikatan primer. Ikatan primer adalah ikatan kimia di mana ikatan gaya antar atomnya relatif besar. Ikatan primer ini terdiri atas ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Kemudian, untuk ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari suatu atom ke atom yang lain. Sedangkan ikatan ion terbentuk antara atom yang melepas elektron dengan atom yang menangkap elektron. Sedangkan atom bukan logam, setelah menerima elektron berubah menjadi ion negatif. Kemudian ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen yaitu ikatan kimia yang sangat kuat di mana gaya antar atomnya ditimbulkan dari penggunaan bersama elektron. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama elektron oleh dua atom. Ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam. Kemudian ikatan logam yaitu ikatan adalah suatu kekuatan utama yang menyatukan atom-atom logam. Ikatan logam merupakan akibat dari adanya tarik-menarik muatan positif dari logam dan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Kemudian ikatan logam juga terjadi karena adanya delokalisasi elektron. Sebagaimana telah diketahui bahwa unsur logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga kulit terluar atom logam relatif longgar. Kemudian di sini ada perbedaan ikatan ion, kovalen, dan kovalen koordinasi. Untuk perbedaannya itu terdapat pada proses pembentukan. Untuk yang ion terdapat serah terima elektron antar atom. Sedangkan yang kovalen penggunaan bersama pasang elektron di mana atom menyumbang elektron. Kemudian yang kovalen koordinasi yaitu sama berasal dari salah satu atom. Kemudian untuk ikatan sekunder atau gaya tarik antar molekul, ikatan sekunder timbul dari dipol atau atom molekul pada dasar dipol listrik timbul jika ada jarak pisah antara bagian positif dan negatif dari sebuah atom dan molekul. Kemudian ada gaya London atau gaya dispersi, yaitu gaya tarik-menarik antara molekul-molekul dalam zat yang nonpolar. Kemudian gaya London adalah gaya di mana elektron senantiasa bergerak dalam suatu orbital. Kemudian di sini ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yaitu suatu gaya antar molekul yang relatif kuat terdapat dalam senyawa hidrogen yang memiliki keelektronegatifan yang besar, yaitu seperti fluorin, oksigen, dan nitrogen. Misalnya dalam HF, H2O, dan NH3. Kemudian ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Semakin besar ikatan hidrogennya, semakin tinggi titik didihnya. Namun khusus pada air atau H2O terjadi dua ikatan hidrogen pada tiap molekulnya. Akibatnya jumlah total ikatan hidrogennya lebih besar daripada asam fluorida. Kemudian ada ikatan atau gaya van der Waals, yaitu gaya antar molekul secara kolektif disebut juga gaya van der Waals. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya London yaitu gaya dipol dan gaya dipol-dipol terimbas semua tergolong dalam gaya van der Waals. Kemudian ada gaya London atau gaya dispersi, yaitu merupakan gaya yang relatif lemah. Zat yang molekulnya bertarikan hanya berdasarkan gaya London mempunyai titik leleh dan titik didih yang rendah dibandingkan dengan zat lain yang massa molekulnya relatif kira-kira sama. Kemudian
terdapat yang ketiga yaitu contoh terbentuknya ikatan kimia. Contoh pembentukan ikatan ion yaitu yang pertama, natrium tergolong dalam logam dengan energi ionisasi yang relatif rendah, artinya mudah melepas elektron. Kemudian ketika natrium direaksikan dengan klorin akan menarik elektron dan natrium berubah menjadi ion positif. Untuk contoh pembentukan ionnya yaitu terdapat Na plus Cl akan menjadi NaCl. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa ikatan ion terjadi karena adanya suatu gaya elektrostatis dan ion yang berbeda muatan, yaitu positif dan negatif. Kemudian terdapat contoh pembentukan ikatan kovalen, yaitu dalam molekul H2 yang tidak melalui pelepasan dan penyerapan elektron. Kemudian karena pasangan elektron yang terbentuk ditarik oleh kedua inti atom hidrogen yang berikatan, kedua atom tersebut menjadi saling terikat. Kemudian dalam pembentukan ikatan kovalen yaitu terdapat pada molekul H2 yang tidak melalui pelepasan dan penyerapan elektron. Sebagai unsur non-logam, atom-atom hidrogen mempunyai daya tarik elektron yang cukup besar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.